Di rolu. Di pelan. Sip. Lakune loro, lakune. Rolu. Rolu jupuk Seorang pria berusia 25 tahun bernama M. Syarif dievakuasi dari indekosnya di Jalan Brawijaya Gang Kedurus 1, Wonokromo, Surabaya setelah mengalami keluhan penyakit hernia. Petugas gabungan dari BPBD serta Damkar Kota Surabaya sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban lantaran korban memiliki bobot 300 kg serta akses jalan yang sempit. Dengan menggunakan bambu, petugas harus dapat mengeluarkan korban dari dalam gang. Menurut sang ibu, awalnya korban mengalami demam tinggi. Setelah berobat, korban sempat pulih, namun kambuh kembali dan mengalami pembengkakan. Memang obesitas, katanya dokter itu obesitas, terus sesek napasnya itu sesek, buat ambekan itu agak sulit gitu. Saat ini pemuda obesitas tersebut dirawat di RSUD Dr. Sowandi, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mobil angkot jurusan Sukabumi Golpara terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang panik mendorong mobilnya ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil angkot. Tiba-tiba terjadi letupan, si yang punyanya itu langsung masuk ke dalam, mengamankan kelistrikannya. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Menurut kesaksian saksi yang tadi saya sempat wawancari, karena yang untuk drivernya tadi saya udah cek, kasihan sekali itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Akibat kejadian ini, sopir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengevakuasi bangkai angkot tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya, masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas, tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Belum usai polemik penggunaan musik di ruang komersial, publik kembali dihebohkan royalti terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Meski sempat menuai kehebohan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan lagu Indonesia Raya merupakan milik publik bebas royalti.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memberi klarifikasi terkait royalti penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara komersial. Menurut LMKM, lagu Indonesia Raya tidak termasuk dalam kategori lagu berbayar karena telah berstatus public domain atau milik publik. Pada penggunaan lagu Indonesia Raya dalam bentuk aslinya tidak perlu bayar royalti karena bukan pelanggaran hak cipta. Lebih-lebih lagi untuk lagu Indonesia Raya itu sudah menjadi public domain. 17 Agustus 1938 itu penciptanya Wage Rudolf Supratman sudah wafat. Jadi sudah 87 tahun. Ya, sedangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta, lagu menjadi public domain sehingga tidak perlu bayar royalti itu adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi jelas tegas menurut undang-undang tidak perlu membayar royalti. Sementara itu dalam sidang uji material Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat sempat menyinggung tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurutnya, jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Sebelumnya sempat heboh, LMKN meminta agar lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digunakan untuk kebutuhan komersial wajib dikenakan royalti. Namun hal itu segera diklarifikasi bahwa lagu Indonesia Raya merupakan public domain sehingga tidak ada perlindungan hak cipta atas karya itu serta bebas untuk digunakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional jelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal itu, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak menerima royalti atas ambience atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara itu. Ia juga menjelaskan meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkup perlindungan hak terkait. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.